Assalamualaikum semuanya. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah tentang himpunan. Materi ini diberikan untuk kelas 7 kurikulum 2013. Pernahkah mendengar kata himpunan? Apakah himpunan itu? Baiklah, kita harus tahu dulu tentang konsep himpunan. Kita sering menjumpai himpunan dalam berbagai cara di sekitar kita. Contoh, kumpulan hewan yang berkaki 4. Apakah kalian tahu hewan-hewan apa saja yang berkaki 4? Ada anjing, ada kambing, ada kucing, dan yang lainnya. Di sini saya hanya mengambil 3 contoh saja. Anjing, kambing, dan kucing. Semuanya ini adalah contoh kumpulan hewan yang berkaki 4. Nah, kira-kira apakah yang dimaksud dengan himpunan? Oke, himpunan adalah kumpulan dari objek-objek yang disebut elemen atau anggota himpunan dan terdefinisi dengan jelas. Maksud dari terdefinisi dengan jelas adalah bahwa anggota-anggota himpunan dapat ditentukan secara jelas. Selanjutnya, penyajian himpunan. Pernahkah kamu disuruh orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kamu perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar di atas, dapat kita lihat terdapat berbagai jenis penyajian makanan. Demikian juga dalam penyajian himpunan, dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda pula. Terdapat beberapa cara untuk menyajikan suatu himpunan dengan tidak mengubah makna himpunan tersebut. Perhatikan tabel berikut ini. Di dalam tabel ini dapat kita lihat bersama. Kolom pertama yaitu ada nomor, menuliskan sifat anggotanya, mendaftar anggota, dan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Nomor 1, menuliskan sifat anggotanya. A sama dengan kurung kurawal, bilangan asli kurang dari 7. Oh ya, sebelum dilanjutkan, yang harus kalian ingat bahwa setiap himpunan itu ditulis di dalam tanda kurung kurawal, bukan tanda kurung biasa ya. Oke, selanjutnya, mendaftar anggota. Dari kolom pertama tadi, di sini ada A sama dengan bilangan asli kurang dari 7. Nah, dari ini kita daftarkan anggotanya, apa-apa saja anggota bilangan asli yang kurang dari 7. Nah, setelah kalian tahu, kita tuliskan di dalam kurung kurawal. A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Inilah anggota dari bilangan asli kurang dari 7. Selanjutnya, kita tuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. A sama dengan kurung kurawal X, garis lurus X kecil dari 7, X bilangan asli. Atau
dibaca dengan A sama dengan himpunan X, di mana X kecil dari atau kurang dari 7, X bilangan asli. Selanjutnya, contoh nomor 2. B sama dengan kurung kurawal bilangan prima kurang dari 10. Selanjutnya kita daftarkan anggota dari bilangan prima yang kurang dari 10. Seperti yang kita ketahui, bilangan prima yang kurang dari 10 yaitu 2, 3, 5, dan 7. Ibu ulangi, bilangan prima yang kurang dari 10, kita tuliskan anggotanya di dalam kurung kurawal ini. B sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya, kita tulis dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. B sama dengan kurung kurawal Y garis lurus Y kecil dari 10, Y bilangan prima. Nah, ini tidak harus selalu Y ya. Boleh kita ganti juga dengan X. Di sini Ibu contohkan dengan variabel Y. Oke, kita baca dengan B sama dengan himpunan Y, di mana Y kecil dari atau kurang dari 10, Y bilangan prima. Nah, dari tabel ini, kira-kira suatu himpunan dapat dinyatakan dengan beberapa cara? Baiklah, berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa suatu himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Dapat kita lihat di dalam tabel ya, yaitu pertama, menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ini dia. Yang kedua, mendaftar atau menyebutkan anggotanya, atau disebut juga dengan enumerasi. Ini dia. Dan yang ketiga, menuliskan notasi pembentuk himpunan. Ini dia. Oke, apakah kalian paham? Selanjutnya, perlu untuk diketahui bahwa setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan yang disebut anggota atau elemen dari himpunan dan dinotasikan dengan seperti huruf E ya, tetapi bukan huruf E. Ini adalah lambang dari elemen atau anggota. Biasanya dituliskan dalam bentuk E seperti ini, tetapi bukan E. Selanjutnya, sedangkan untuk benda atau objek yang tidak termasuk dalam suatu himpunan, dikatakan bukan anggota himpunan dan dinotasikan dengan E dicoret. Nah, ini adalah lambang dari bukan anggota himpunan. Selanjutnya, banyak suatu himpunan dinyatakan dengan N. N ini adalah banyak suatu himpunan. Selanjutnya, yang harus kita ingat dan yang harus kita ketahui istilah penting dalam himpunan. Apa sajakah itu? Yang pertama, kardinalitas. Kardinalitas adalah banyaknya anggota himpunan yang berbeda. Nah,
Untuk menyatakan banyaknya anggota yang berbeda dalam suatu himpunan menggunakan notasi N. Contoh, tentukan banyaknya anggota himpunan A, yaitu huruf pembentuk kata cermat. Berarti kamu menjawabnya dengan cara N dalam kurung A sama dengan 6. Dari manakah kita dapat 6? Kita kembali ke himpunan A. Huruf pembentuk kata cermat. Ada berapakah? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Makanya kita tulis dengan N dalam kurung A sama dengan 6. Kedua, yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan dan dilambangkan dengan S. Ingat ya, himpunan semesta kita lambangkan dengan huruf S. Di dalam himpunan semesta terdapat beberapa anggota. Contoh, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan 3, 5, 7, 11, 13, dan 17. Nah, dari angka-angka tersebut, apa yang kalian pikirkan? Oke, baiklah. Jika A 3, 5, 7, 11, 13, dan 17, maka himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A adalah S merupakan bilangan bulat positif. Mungkin? Ya, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17 merupakan bilangan bulat positif. Selanjutnya, S. Himpunan bilangan ganjil. Benarkah? Ya, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17 adalah merupakan bilangan ganjil. Selanjutnya, S adalah himpunan bilangan prima. Ya, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17 merupakan bilangan prima. Selanjutnya, S himpunan bilangan cacah. S merupakan himpunan bilangan asli. Dan S merupakan bilangan real. Nah, keseluruhan ini jawabannya adalah benar. Selanjutnya, yang ketiga, himpunan kosong. Himpunan kosong artinya himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong ditulis dengan notasi atau simbol tanda kurung kurawal tidak ada isinya atau 0 dicoret. Ini ya, simbol dari himpunan kosong adalah tanda kurung kurawal yang tidak ada isinya atau 0 dicoret. Contoh, jika kamu disuruh untuk menyebutkan nama hari yang berawalan dari huruf Z, kira-kira ada nggak nama hari yang berawalan dari huruf Z? Nah, ini tidak ada jawabannya karena tidak ada hari yang berawalan huruf Z. Berarti itu termasuk himpunan kosong. Dijawab seperti ini ya. N dalam kurung E tutup kurung sama dengan kurung kurawal tidak ada isinya atau N dalam kurung E sama dengan
nol dicoret. Oke, ini tidak harus selalu E ya. Ini boleh kita ganti dengan huruf apapun. Baiklah, cukup sekian penyajian materi tentang himpunan. Semoga bisa dipahami ya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Tunggu terus ya video saya selanjutnya, karena saya akan mengupload video pembelajaran setiap minggunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.